lagi tentang materi himpunan. Nah, apakah kalian sudah pernah dengar apa itu himpunan? Kalau kalian sudah pernah mendengar tentang himpunan, apa itu himpunan? Ada yang tahu? Tidak, baiklah. Sekarang kita sekilas apa itu himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Itu himpunan. Nah, apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu Ibu harapkan kalian dapat memahami pengertian himpunan. Selanjutnya, Ibu juga ingin kalian bisa menunjukkan contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Selanjutnya, juga Ibu ingin kalian dapat menyelesaikan persoalan dengan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh yang termasuk dalam himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama adalah kumpulan alat tulis. Itu termasuk dalam himpunan. Selanjutnya juga ada nomor 2, kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Juga termasuk dalam himpunan. Kenapa dia termasuk dalam himpunan? Karena dia dapat didefinisikan dengan jelas. Kita tahu alat tulis yang mana? Pulpen, ya kan? Buku, penggaris, jelas dia alat tulisnya. Itu termasuk dalam alat tulis. Selanjutnya ada kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm. Juga jelas karena sudah diukur berapa tingginya. Nomor 3 ada kumpulan binatang berkaki 4. Nah, apa saja binatang yang termasuk dalam binatang berkaki 4? Contohnya sapi, apa lagi? Kambing, apa lagi? Iya, gajah. Nah, selanjutnya ada kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, bilangan asli yang kurang dari 10 yang mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 termasuk enggak? Tidak, karena yang diminta kurang dari 10. Kecuali diminta sama dengan 10, itu termasuk 10-nya. Selanjutnya ada contoh bukan himpunan. Yang pertama ada kumpulan benda-benda kecil. Apa saja benda-benda kecil? Nah, kita bilang kecil, kadang bagi orang itu besar karena dia tidak jelas kecilnya. Nah, sekumpulan makanan yang enak. Nah, bagi kita kadang brownies itu enak, tapi bagi orang yang tidak suka itu tidak enak, jadi tidak jelas. Nah, selanjutnya ada kumpulan siswa tampan di sekolah. Nah, menurut kita dia tampan, tapi menurut orang lain dia tidak tampan. Selanjutnya juga ada kumpulan hewan yang lucu. Misalnya ada kucing, bagi seseorang kucing itu sesuatu hewan yang lucu, tapi ada orang yang alergi sama kucing, jadi dia tidak suka kucing, tidak mengelompokkan bahwa kucing itu sesuatu yang lucu. Selanjutnya ada kumpulan cara menyajikan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, anggota-anggotanya kita daftarkan, dipisahkan dengan tanda koma yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang mana saja binatang berkaki
ketiga, ini dan kelompok yang empat. Nah, jadi sekarang duduk mejanya disatukan saja, ya. Sambil
Di mana pennya? Pennya masing-masing. Oke, udah dapat pertanyaannya ya kan? Ya. Udah, ini kembali dulu. Nanti akan ada pertanyaan, jadi harus dijawab oleh yang punya sim. Misalnya pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2, jadi akan dijawab oleh kelompok 2. Kelompok mana kalian ingin mengajukan pertanyaan? Ya, yang dapat di kelompok mana? Nah, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, kami akan menanyakan kepada kelompok 3. Kenapa burung yang berkaki 2 dikelompokkan di hewan darat atau dalam kelompok serangga? Ya, kelompok 2. Ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan dijawab kelompok 3. Apa tadi pertanyaannya? Coba diulang. Kenapa burung yang berkaki 2 dikelompokkan di hewan darat atau dalam kelompok serangga? Ya, kenapa hewan berkaki 2 dikelompokkan hewan yang hidup di darat? Coba dijawab. Siapa yang boleh jawab? Jawab terus. Menurut Rahmawati bagaimana? Karena tadi ketidapat. Nah, kelompok sana ini ada jawabannya. Coba didengarkan. Karena tadi terjadi kesilapan. Karena katanya ada kesilapan. Apakah jawabannya memuaskan? Ada lagi pertanyaannya? Mungkin dari kelompok 3 kepada kelompok mana? Ya, ini ada pertanyaan kelompok 3 kepada kelompok 4. Siap-siap kelompok 4. Ya, coba bacakan pertanyaannya. Kenapa laba-laba tidak termasuk hewan yang berbisa, sedangkan laba-laba juga termasuk hewan yang berbisa? Kenapa laba-laba tidak termasuk dalam kumpulan hewan berbisa, padahal dia hewan yang berbisa? Coba dijawab. Nah, karena yang besar suaranya nanti aku jawabannya. Ya, karena laba-labanya kecil dan dia sudah memasukkannya dalam kumpulan hewan serangga. Itu jawabannya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ada nggak pertanyaan lain dari kelompok mana? Kelompok 2, kelompok 1. Ke kelompok 2. Coba didengarkan kelompok 2 pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa boneka itu himpunan hewan berkaki 2? Ya, kenapa boneka dimasukkan dalam himpunan hewan berkaki 2? Apa jawabannya? Ya, jawab. Karena bonekanya memang berkaki 2. Karena bonekanya memang berkaki 2 katanya. Apakah jawabannya memuaskan? Ada lagi tambahan dari kelompok yang lain? Kenapa bonekanya dimasukkan dalam himpunan hewan berkaki 2? Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Apakah cocok boneka dimasukkan dalam himpunan hewan berkaki 2? Kan pertanyaan dari kalian tadi. Terus kenapa tadi jawabannya tidak memuaskan? Tapi kenapa tadi jawabannya tidak memuaskan? Kalau cocok, apa tambahan dari kalian dari pertanyaan tersebut? Kemana dia cocoknya? Ya, karena boneka itu
mahasiswa itu emang berkaki dua. Karena siswa itu emang berkaki dua katanya. Dari suatu bukan Apakah jawabannya memuaskan? Pertanyaan tadi ada yang masalah apa tadi? Manusia dan boneka. Nah, di sini manusia dan boneka tersebut sebenarnya gak ada yang salah ini semua kalian. Menurut persepsi masing-masing. Menurut dia itu manusia. Ada yang menganggap itu boneka. Boneka dan ada berapa boneka di situ? Dua. Ada yang menurut mereka dua, ada yang menurut mereka satu. Nah, dia boneka itu termasuk dalam himpunan atau bukan? Dalam himpunan atau bukan? Bukan himpunan, karena dia relatif. Ada yang menurut mereka seseorang boneka itu lucu, ada yang menurut seseorang boneka itu tidak lucu. Nah, ada yang menempatkan kumpulan hewan berkaki dua. Sini ada ayam, ada bebek, ada burung. Kadang ada juga kelompok lain yang memasukkannya ke kelompok unggas, kelompok burung. Nah, menurut persepsi masing-masing. Jadi semua itu tidak ada yang salah sebenarnya. Menurut persepsi kalian sendiri, namanya tidak lagi belajar. Inilah yang dinamakan himpunan. Ada yang mengambilnya hewan berkaki empat. Ada yang mengambilnya hewan kumpulan hewan amfibi. Ada yang mengambilnya kumpulan hewan yang hidup di air. Jadi dia bisa masuk ke mana aja. Contohnya kumpulan hewan serangga. Dia kalau kita bilang hidup di darat pun bisa. Jadi tergantung persepsi kalian masing-masing. Itulah yang dinamakan himpunan. Baiklah, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Yang sudah dijelaskan, apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Apakah ada yang dapat menyimpulkan? Himpunan adalah kumpulan benda. Ini ada Rina bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini dari kelompok dua. Ya udah Rina, coba apa yang dapat disimpulkan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Iya benar, itu salah satu kesimpulan yang kita pelajari hari ini, bahwa himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada lagi dari kelompok lain yang dapat menyimpulkan? Iya, ada di kelompok berapa? Satu. Namanya siapa? Syakila. Coba Syakila, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Penulisan himpunan dapat menggunakan huruf dan menggunakan huruf bawahan. Iya, penulisan himpunan digunakan menggunakan huruf kapital dan menggunakan huruf bawah. Adakah dari kelompok lain? Adakah dari kelompok lain yang dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Baiklah, kita akan menyimpul semuanya bahwa hari ini kita belajar tentang Himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya penulisan himpunan menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Apa itu huruf besar?
notasi pembentuk hitungan. Yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini. Apakah semuanya sudah mengerti? Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah dapat dipahami semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini kita tutup